Nama Dids Dalinga mendadak kembali jadi sorotan publik pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang yang kini memperkuat klub Serie A, Bologna, itu tengah diisukan sebagai kandidat potensial pengganti oleh Romain di timnas Indonesia, usai sang striker mengalami cedera serius. Dalinga mencuri perhatian lantaran disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia, meski hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut. Sosoknya mulai diperbincangkan lagi setelah Romain harus menepi akibat cedera yang diderita saat memperkuat Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025 yang digelar di Jakarta dan Bandung. Cedera yang dialami Romain tergolong parah. Ia harus menjalani operasi setelah insiden injakan dari bek Arema FC, Paulinho. Sementara itu, publik pecinta sepak bola nasional mulai melirik kembali nama Dalinga yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan program naturalisasi timnas Indonesia. Ia adalah penyerang bertubuh jangkung dengan tinggi 190 cm dan dikenal punya kemampuan fisik mumpuni sebagai ujung tombak. Dids Dalinga bukanlah nama asing bagi penggemar sepak bola Indonesia, khususnya yang mengikuti perkembangan pemain keturunan di Eropa. Ia pernah masuk dalam radar Si saat Shin Taeyong masih memburu talenta diaspora untuk memperkuat lini serang Garuda. Meski kabar keturunan Indonesianya belum pernah dikonfirmasi secara resmi, sejumlah informasi menyebut bahwa nama keluarga Dalinga pernah tinggal di Indonesia. Secara performa, Dalinga menunjukkan catatan cukup menjanjikan di level klub. Musim lalu, ia tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi bersama Bologna dan berhasil menyumbang 7 gol. Tak hanya itu, ia juga sempat merasakan atmosfer Liga Champions dengan mencatatkan 8 penampilan dan mencetak 1 gol untuk Bologna, membuktikan dirinya mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku puas dengan keberhasilan Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal kejuaraan ASEAN U23 2025. Namun, ia memberi catatan khusus pada aspek penyelesaian akhir yang dinilai masih harus diperbaiki. Garuda Muda memastikan status juara grup A dengan total 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Setelah menang besar 8-0 atas Brunei Darussalam dan 1-0 melawan Filipina, Indonesia hanya bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga terakhir grup. Meski demikian, ia menilai sektor depan masih memiliki pekerjaan rumah. Tadi beberapa kali ada kesempatan finishing. Saya rasa striker kita belum bisa dapat peluang, ucapnya. Erick juga memuji penguasaan bola Garuda Muda yang mencapai 68% dalam laga melawan Malaysia. Menurutnya, pola permainan tim sudah mulai terbentuk meski skuad baru berlatih bersama selama 2 hingga 3 minggu. Ia berharap para penyerang, termasuk Jens Raven dan Hoki Caraka, bisa memperbaiki performa mereka pada laga semifinal mendatang. Timnas Indonesia U23 akhirnya dipastikan akan bertemu Thailand U23 dalam laga semifinal ASEAN U23 Championship 2025. Thailand U23 melaju ke semifinal usai bermain imbang 0-0 melawan Myanmar di laga pamungkas grup T. Hasil ini membuat Thailand mengoleksi total 4 poin dan keluar sebagai juara grup, sehingga akan bertemu Indonesia, juara grup A, pada laga semifinal yang dijadwalkan berlangsung Jumat. Jelang berhadapan dengan tim asuhan Gerald van den Burg, pelatih Thailand khawatir soal kondisi fisik timnya yang kemungkinan terganggu karena padatnya jadwal pertandingan. Kami khawatir akan kurangnya waktu istirahat, tetapi kami ingin menjadi nomor 1 di grup dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Indonesia, ujarnya. Kawacai pun menyatakan bahwa timnya akan belajar dari hasil laga ini dan menjadikannya sebagai evaluasi sebelum melawan skuad Garuda Muda yang dikenal memiliki dukungan supporter besar di kandang sendiri. Saya pikir potensi para pemain masih bisa ditingkatkan. Saya akan menerima kesalahan-kesalahan itu dan memperbaikinya, tegasnya. Thailand kini akan memfokuskan diri pada persiapan menghadapi Timnas Indonesia U23 dalam laga semifinal yang dipastikan berlangsung sengit, mengingat tuan rumah tampil impresif di fase grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia akan diperkuat 2 pemain naturalisasi baru di lini depan saat menghadapi laga uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025 mendatang. Menurut Menteri Bumi tersebut,
dua pemain anyar itu akan mempertajam lini depan timnas Indonesia. Meski belum menyebutkan secara rinci siapa dua nama tersebut, Eric menegaskan bahwa mereka akan mengisi lini depan, sektor yang saat ini masih jadi sorotan tajam dari publik sepak bola nasional. Sebelum dua pemain anyar tersebut diumumkan, Eric sudah memastikan bahwa striker muda keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, akan segera bergabung. Pemain yang kini memperkuat FC Volendam di Belanda itu akan menjadi tambahan tenaga penting di lini serang timnas, baik di level senior maupun U23. Zijlstra juga diproyeksikan memperkuat timnas U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang. Selain Mauro Zijlstra, satu pemain lagi yang akan dinaturalisasi ialah Miliano Jonathans. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang merupakan ibu dari ayahnya dan berasal dari Depok, Jawa Barat. Status keturunan inilah yang membuka peluangnya untuk dinaturalisasi. Miliano dikenal sebagai penyerang sayap kanan yang lincah, namun juga piawai dimainkan sebagai gelandang serang. Ia bertumpu pada kaki kiri sebagai kaki dominannya, yang membuatnya punya keunggulan dalam memotong ke dalam dan melepaskan tembakan dari sisi kanan. Cederanya penyerang timnas sepak bola Indonesia oleh Romain mendorong PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain untuk klub Belanda FC Volendam. Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi Mauro berjalan lancar. Berkas naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut segera diserahkan ke DPR untuk tahapan selanjutnya. Mauro sekarang sudah ada, tentu prosesnya sedang berjalan. Umurnya 20 tahun, dan dalam sepak bola modern nih, pemain muda seperti Yamal bisa tampil bagus. Tapi jangan terburu-buru, dia main dulu di U23. Siapa tahu bagus, kata Erick Thohir. Erick menyebut Mauro memiliki potensi besar untuk berkembang, namun ia tidak ingin langsung memproyeksikannya ke timnas senior. Ia berharap Mauro bisa membuktikan diri terlebih dahulu di level U23 setelah proses naturalisasinya rampung. Dengan dipercepatnya proses naturalisasi Mauro, Erick berharap bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di sektor penyerang. Hal itu baik di level usia maupun senior di masa depan. Patrick Kluivert ternyata merupakan sosok yang mengajak ayah Demian Augustin Bella Curacao